Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidi ghurril muhajjalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Alhamdulillah kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuja dan memujinya dengan asma'nya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebajikan. Dan di antara hal yang kita upayakan untuk menjadi kebaikan bagi diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu kita mengkaji bersama kitab tafsir Ibnu Katsir yang merupakan bagian daripada ilmu yang bermanfaat, ilmu yang paling utama, karena kitab tafsir merupakan kewajiban yang harus kita kaji sebab berkaitan dengan pemahaman kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan panduan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya untuk terus kita semangat di dalam menuntut ilmu, semangat di dalam mengamalkannya, dan juga semangat insyaallah di dalam mendakwahkannya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berupaya untuk menjalankan sunnahnya, menjalankan ajarannya di dalam kehidupan sehari-hari hingga akhir masa nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari surat Al-Baqarah, yang mana sekarang insyaallah masuk ke dalam ayat 67. Insyaallah nanti mudah-mudahan cukup waktunya sampai dengan ayat ke 74 mungkin ya insyaallah, sampai dengan ayat 74 insyaallah. Dan ayat yang ke-67 ini masih berkaitan dengan kisah Bani Israel. Temanya masih tema Bani Israel, kisah-kisah Bani Israel. Insyaallah itu sampai dengan ayat 120 ya daripada surat ini. Dan yang akan kita kaji pada hari ini ayat yang ke-67 terutama merupakan kisah Bani Israel yang sangat populer ya, yang ada di dalam surat Al-Baqarah ini. Dan dengan kisah ini kemudian surat yang kedua dari Al-Quran ini disebut dengan atau dinamai dengan surat Al-Baqarah. Kenapa surat yang kedua ini dinamai dengan surat Al-Baqarah? Baqarah itu artinya sapi betina. Ya. Nah itu karena jawabannya adalah karena di dalamnya terdapat kisah tentang sapi betina itu sendiri, yaitu tepatnya adalah pada ayat yang akan kita bahas ini, yaitu ayat 67 nanti sampai dengan 63 insyaallah taala. Afwan 73. Firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa
qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan tatkala Nabiullah Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina, maka mereka mengatakan, apakah engkau akan menjadikan kami bahan olok-olokan? Maka Nabi Musa mengatakan, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, aku tergolong kepada orang-orang yang bodoh. Mungkin kurang lebih seperti itu terjemahannya. Untuk terjemahan dengan bahasa bakunya, silahkan Bapak Ibu membaca mushaf terjemah standar Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, apa yang terkandung di dalam ayat ini dari maknanya? Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel untuk kembali mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana kisah-kisah yang kemarin juga, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel, ya, supaya mereka kemudian kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya kemudian mereka sadar, ya, akan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu, yang Allah ingatkan kembali kepada mereka, ya, adalah tentang, ya, sapi betina ini, tentang mukjizat, ya, sebuah kejadian di luar, ya, batas kemampuan manusia. Ya, mukjizat itu adalah sebuah kejadian, ya, di luar batas kemampuan manusia. Dalam hal ini adalah kisahnya, ya, ada seorang yang terbunuh, ya, kemudian, ya, Bani Israel kebingungan untuk mencari siapa sebenarnya pelaku daripada pembunuhan tersebut, ya. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi betina, yang kemudian kata Allah, dengan sapi yang terpotong nanti, yang tersembelih nanti itu, ambil bagian daripada tubuhnya, daripada daging atau bagian daripada badan sapi tersebut, lalu pukulkanlah kepada orang yang meninggal, yang terbunuh, maka orang tersebut akan hidup kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan dia, ya, menceritakan siapa yang sesungguhnya yang telah membunuhnya. Nah, kisahnya diriwayatkan di sini Imam Ibnu Katsir mengangkat beberapa riwayat, di antaranya riwayat Abu Al-Aliyah, kemudian riwayat dari Ibnu Abbas dan juga Imam As-Sudi rahimahumullahu taala jami'an. Saya ingin mengangkat ketiga kisah yang disampaikan oleh, atau ketiga riwayat yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir ini hampir-hampir mirip, ya, hampir-hampir mirip, ya, kecuali yang riwayat As-Sudi agak sedikit berbeda. Saya ingin mengangkatnya dari apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa dahulu, ya, pada masa Bani Israel, di zaman itu, di Bani Israel ada seorang laki-laki yang sudah lanjut usia, ya, usia
usia sudah masuk usia senja, dan orang itu ya, hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ya, pada masa Nabi Musa alaihissalam. Orang ini, orang yang hidup di zaman Nabi Musa tersebut kaya raya. Ya, orang kaya, banyak hartanya, tajir dia. Ya. Tetapi dia tidak memiliki keturunan. Ya, tidak memiliki keturunan. Ini menurut riwayat Abu Aliyah dan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Berbeda dengan riwayat As-Sudi, dikatakan punya keturunan anak perempuan. Nah, ini yang membedakannya. Kemudian kata Ibnu Abbas, ya, tapi dia punya keponakan-keponakan karena saudara-saudaranya punya keturunan. Ya, di sini tidak disebutkan berapa jumlah saudara yang dia miliki dan berapa jumlah keponakan yang dimilikinya, tetapi tentunya maka ketika dia meninggal nantinya, maka orang-orang yang akan menjadi ahli warisnya itu adalah keponakannya, apalagi kalau kemudian saudaranya sudah meninggal. Ya, saudaranya sudah meninggal. Maka kata Ibnu Abbas, tidak ada ahli waris yang akan mewarisi hartanya kalau orang ini meninggal, orang kaya ini meninggal, kecuali keponakannya. Ya. Maka kemudian mereka, para keponakan-keponakannya ini, dan kemudian memang ditakdirkan tidak sekaya, tidak semapan orang ini, pamannya ini, maka mereka berharap dan menanti ya, si pamannya ini meninggal dunia dengan cepat. Tapi qadarullah, ternyata pamannya ini gak mati-mati, gak meninggal-meninggal, orangnya sehat aja, panjang umur. Sehingga suatu saat datanglah godaan setan kepada ponakan-ponakannya ini. Dikatakan oleh setan, dibisikkan oleh setan kepada ponakan-ponakannya tersebut bahwa kalau kalian mengharap ya, kalian hidup mapan, kalian punya ini punya itu ya, kalian punya harta, nah, dan kita tahu, kata setan, kalian lagi menunggu pamanmu, ommu mati. Dan ternyata sudah kalian tunggu-tunggu bertahun-tahun nggak mati-mati kan, katanya begitu, kata setan. Nah sekarang kata setan ada satu cara ya, yang bisa mempercepat kalian menjadi orang kaya. Bagaimana? Ya, kalian bunuh pamanmu, maka secara otomatis hartanya akan jatuh kepada kalian. Nah maka kemudian ponakannya ini mencari cara. Dia dapat ide dari setan. Oh iya benar juga tuh, ya kan? Dibunuh saja. Dari keluarga nggak mungkin ada yang protes. Kenapa? Sebab semua orang menanti dia mati, akan dapat warisannya, senang. Ya, paling yang nggak terima adalah nanti ya, orang-orang ya, yang akan mencari siapa pelaku pembunuhan daripada pamannya ini. Maka pada saat itu kata Ibnu Abbas, di zaman itu ya, ada dua komplek atau ada dua kota di mana orang tinggal di situ, Bani Israel. Dan adat istiadat atau hukum yang mereka miliki, yang mereka jalankan pada saat itu adalah kalau ada orang yang terbunuh di suatu pemukiman, di suatu kota atau di suatu komplek, maka yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu adalah penduduk komplek tersebut. Ya. Maka setan berbisik kepada mereka, bunuh pamanmu ya, di suatu tempat ya, yang dekat ke komplek sono, di mana engkau tidak tinggal di sana. Atau kalau tidak perlu, bunuh di sana, supaya yang tertuduh nanti orang sana. Nah,
Akhirnya mereka mencari cara, kalau kita membunuh di sana pasti ketahuan kita yang membunuh. Ya, di dalam riwayat As-Sudi dikatakan bahwa omnya ini dipancing ya untuk keluar kota, untuk sebuah perjalanan, sebuah misi dagang. Ya, kemudian dalam perjalanan itu dibunuhlah oleh keponakannya di malam hari. Jenazahnya dibawa ya mendekat ke komplek yang sana, ke kota yang sana, pemukiman yang sana, supaya kalau ditemukan nanti jenazahnya akan diukur oleh orang, ini lebih dekat kemana nih, ke kota A atau ke kota B, ke pemukiman A atau ke pemukiman B, kemana lebih dekat, maka itulah warga situlah yang kemudian harus bertanggung jawab atas terbunuhnya seseorang. Nah, maka kata Ibnu Abbas ya, kemudian diletakkanlah jenazahnya itu ya ke dekat pemukiman B, di mana si keponakannya ini tinggal di pemukiman A. Dengan harapan si ponakannya ini akan dapat dua keuntungan. Keuntungan yang pertama jelas warisan yang ditunggu-tunggu sejak lama. Keuntungan yang kedua adalah kalau nanti kemudian itu terbukti bahwa pelakunya atau bisa dituduhkan kepada orang lain pelakunya, maka kemudian dia akan mendapatkan diat. Diat itu adalah pengganti daripada kisos. Ya, pengganti daripada kisos. Jadi kalau dalam hukum Islam tentu syariat itu kan dahulu dengan sekarang mirip-mirip, hukum Allah Subhanahu wa taala itu yang syariatnya saja yang berbeda. Nah, diat itu adalah, keluar dulu dari kisah, diat itu adalah apabila seorang terbukti membunuh, maka hukumannya dalam hukum Islam itu adalah dibunuh lagi, disebut dengan kisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos fil qatla. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Dalam syariat Nabi Muhammad juga seperti itu. Nah, kalau kemudian keluarga daripada korban itu salah satunya saja ada yang memaafkan, maka kisos bisa jatuh. Ya, bisa gugur, digantikan dengan diat, dengan denda. Ya, harus kemudian pelakunya ini karena tidak jadi dibunuh, maka dia harus membayar tebusan kepada keluarga korban. Berapa besarannya itu tergantung. Nah, harapan daripada keponakan ini dia akan mendapatkan dua keuntungan dengan membunuh pamannya itu atas bisikan setan tadi. Keuntungan yang pertama, dia akan mendapatkan warisan dari pamannya, harta yang luar biasa ya, yang berlimpah. Yang kedua, daripada dia akan maafkan nanti siapa yang akan tertuduh itu akan dimaafkan saja supaya dia dapat tebusan, dapat diat. Kemudian mereka lakukan pembunuhan itu dan mereka letakkan di suatu tempat yang lebih dekat ke pemukiman B, di mana mereka tidak tinggal di sana karena mereka tinggal di pemukiman A. Suatu waktu kemudian mereka pura-pura mencari pamannya. Mereka umumkan bahwa kita telah kehilangan paman kita yang kaya raya. Ya, kita akan mencari ya di mana dia berada. Kemudian mereka cari dan mereka temukan sendiri ya, memang mereka yang meletakkannya di sana, bahwa jenazah atau jasad daripada pamannya itu ditemukan dekat pemukiman B. Akhirnya mereka ya mengatakan bahwa orang-orang yang ada di komplek B lah, di pemukiman B lah yang menjadi pelaku daripada pembunuhan pamannya. Dan kebetulan kata Ibnu Abbas di sini di dalam kisahnya yang beliau bawakan, dan kebetulan pada saat mereka keponakannya ini sedang akan datang ke komplek B, mereka dapati pintu gerbangnya itu dibuka ya oleh warga sana, dan kemudian pada saat melihat keponakannya datang, mereka menutupnya lagi buru-buru. Kata dia, ini menunjukkan sebuah indikasi bahwa mereka pelakunya. Buktinya pada saat kami datang, mereka cepat-cepat nutup.
Nah, ini ketahuan nih kata mereka, kata si keponakannya. Kemudian dituduhkanlah. Ya, jadi dapat kesempatan. Ya, dapat amunisi si ponakannya ini untuk menuduh orang lain sebagai pembunuh daripada pamannya dengan cara tadi, ketika kami datang, kenapa engkau cepat-cepat menutup pintu gerbang? Nah, kemudian ya, karena memang tadi hukum adat di situ adalah ketika ditemukan sebuah atau suatu korban, ya, maka yang terdekat dengan tempat kejadian itulah yang kemudian akan bertanggung jawab atau harus bertanggung jawab. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, kata mereka, Nabi Musa, ya Nabi Allah, kami tidak membunuhnya. Ya, kami tutup itu pintu gerbang itu, dan pada saat pagi hari kami buka dan kami lihat ada orang asing, kami tutup. Kami tidak tahu kalau di sana ada kemudian ada jenazah, ada jasad manusia yang terbunuh. Ya, tetapi karena hukumnya seperti itu, ya, mereka mengatakan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami, ya, memohon petunjuk darimu sebagai nabi agar engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan kepada kami siapakah sesungguhnya pelaku daripada pembunuhan ini, karena kami tidak merasa sama sekali, tidak melakukan itu sama sekali. Maka kemudian kata Ibnu Abbas, ya, Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam riwayat yang lain bahwa kemudian malaikat Jibril, ya, tahu akan kejadian tersebut, maka malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada Nabi Musa, ya, agar Nabi Musa mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina. Sebagai solusinya, cara yang akan ditempuh oleh Nabi Musa, ya, oke, kepada orang-orang yang mengadu tadi, kalau begitu, ya, akan kita selesaikan, akan aku bantu, kata Nabi Musa. Tapi tolong coba kalian cari dulu sapi betina. Nah, kata mereka, kita mengadu untuk mencari pelaku pembunuhan, aktor pembunuhan, kok kami malah disuruh cari sapi? Ini apa maksudnya, kata mereka? Qalu atattakhizuna huzwa? Wahai Nabi Musa, wahai Nabi Allah, wahai engkau utusan Allah, apakah engkau ini mau mengejek kami, mau membodoh-bodohin kami, ya, mau nipu kami? Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Maka kata Nabi Musa, tidak, aku berlindung kepada Allah. Nauzubillah min dzalik, kalau kata kita, nauzubillah min dzalik. Enggak. Ya, aku tidak sedang ingin menjerumuskan kalian, ya, menjadi orang-orang yang bodoh, diolok-olok oleh orang lain. Enggak. Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala, cari dulu sapi betina. Ya. Nah, itu jadi riwayat yang pertama dari Ibnu Abbas dan Abul Aliyah, mirip-mirip ceritanya, bahwa ada seorang yang kaya raya, tidak punya keturunan, tapi dia punya ponakannya itu yang nanti bakal calon ahli warisnya, ya, kemudian dibunuhlah orang itu oleh ponakannya. Yang disampaikan oleh As-Sudi riwayatnya berbeda lagi, sedikit berbeda. Orang kaya tadi itu punya anak perempuan, ya, satu-satunya anak dan perempuan. Ponakannya naksir, ya, ponakannya naksir kepada sepupunya, berarti kan, ya kan, sama-sama bapak dan bapaknya dia, orang tuanya perempuan dengan orang tuanya si laki-laki ini adik berkakak, berarti sepupu kan, ya, ya, sepupu. Dia naksir sama sepupunya, anak orang kaya itu. Nah, karena sepupunya yang naksir ini laki-laki ini miskin, ya kan, orang tua yang perempuan ini, omnya enggak menolak pinangannya, ya, menolak pinangannya. Nah, maka kemudian timbullah ide-ide jahat dengan gangguan setan, bisikan setan, kemudian dibunuhlah pamannya itu, hampir sama ceritanya dengan yang tadi, dan kemudian supaya dia kemudian nanti bisa menikahi dengan
putrinya itu dan mendapatkan hartanya serta mendapatkan diat ketika itu dilimpahkan tuduhan pembunuhan itu kepada orang lain atau kepada pemukiman yang lain. Jadi hampir mirip-mirip. Nah, kurang lebih seperti itu awal kisahnya daripada sapi betina ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk memecahkan masalah yang ada pada Bani Israel itu, pada saat itu kemudian terjadi kekacauan di antara mereka, saling membunuh. Terhadap siapa pelaku pembunuhan ini. Dari pemukiman A mengatakan bahwa ini jenazahnya ditemukan dekat pemukiman B. Sesuai uruf, sesuai adat yang ada di mereka, kalau ditemukannya dekat dengan suatu pemukiman tertentu berarti ya pelakunya di dekat-dekat situ. Nah, kemudian di pemukiman B kan orang nggak satu, banyak orang saling menuduh satu sama lain, tidak ada yang merasa. Maka datanglah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mencari solusi. Tidak ada solusi lain kecuali ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb, dari Tuhan. Dan mereka tahu bahwa di sekitar mereka ada nabi yang bisa bermunajat, yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Maka mereka mendatangi Nabi Musa, mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita punya permasalahan, ada orang terbunuh dekat komplek kita. Kita yang terbunuh, tetapi semua kita nggak ada yang merasa. Semua kita penghuni komplek B ini, pemukiman B ini nggak ada yang mengaku. Maka bermunajatlah engkau, bertanyalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan kepada kami siapa pelaku pembunuhan ini yang sesungguhnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa agar mereka mencari sapi betina. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Hasil daripada munajat Nabi Musa alaihi salam dengan Allah, turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memerintahkan kepada mereka Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Kemudian akhirnya mereka menerima. Setelah mereka mengatakan kita lagi ingin mencari pembunuh bukan sapi, kata Bani Israel. Jangan kau tipu kami, jangan kau bodoh-bodohin kami. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa, enggak, bukan begitu. Ini perintahnya dari Allah begitu. Cari dulu sapi, kalian sembelih. Di sinilah Bani Israel, lihat sifat Bani Israel. Qalu ud'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya. Oke, kata Bani Israel, kalau begitu wahai Nabi Musa, tanyakan kepada Rabbmu, tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yubayyin lana ma hiya. Ini getar-getar dari mana? Dari sini atau dari belakang? Dari belakang. Ma hiya. Tanyakan kepada Rabb, tanyakan kepada Tuhan, tanyakan kepada Allah, yubayyin lana ma hiya, supaya Allah memberikan keterangan yang lebih kepada kami tentang sapi betina yang harus disembelih itu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Maka kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sapi betina itu adalah usianya tidak tua dan tidak muda, tapi tengah-tengah antara tua dan muda. Awanun baina dzalik. Faf'alu ma tu'marun. Kata Nabi Musa, sudah kerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Enggak usah banyak tanya. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Bani Israel
atas pertanyaan yang mereka ajukan kepada Rasul mereka Nabi Musa alaihissalam. Tetapi sesungguhnya pertanyaan itu yang membuat mereka nantinya akan kesusahan. Tetapi karena mereka memaksa bertanya, walaupun itu menyusahkan untuk mereka, Allah tahu itu menyusahkan mereka, tapi mereka memaksa. Ya sudah, Allah Subhanahu wa taala jawab. Allah berikan kriteria akhirnya. Ya, Allah berikan kriteria pada akhirnya. Pertama, kriteria itu dari sisi usia. Kata Allah Subhanahu wa taala, usianya sapi yang diinginkan itu, yang harus dicari itu tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda. Awanun baina dzalik, tengah-tengah antara yang tua dengan yang muda. Imam Ibnu Katsir mengatakan, seandainya Bani Israel dengan perintah yang pertama saja mereka disuruh untuk menyembelih sapi betina, maka sapi betina apapun yang mereka sembelih, yang mereka cari, yang mereka dapatkan, itu sudah cukup memenuhi perintah Allah. Tetapi kini mereka meminta klasifikasi, mereka minta kriteria tambahan, ya, spesifikasi. Ini apa sapi betina itu? Yang sapi kan banyak, sapi betina itu mereka pengen yang lebih spesifik, katanya usianya deh, usia berapa. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, la faridun wala bikr, tidak tua, la farid, tidak tua, wala bikr, tidak juga muda. Bikr itu perawan, ya. Jadi tidak tua, tidak muda, ya. Awanun baina dzalik, yang pertengahan. Nah, yang pertengahan itu Imam As-Sudi mengatakan al-awan itu adalah pertengahan antara tua dan muda. Cirinya bahwa sapi betina itu di antara tua dan muda, pada usia itu adalah ditandai dengan dia melahirkan anak dari anaknya. Jadi sapi itu sudah melahirkan anak dari anaknya. Kalau sapi kan binatang itu kan boleh kawin atau bisa kawin dengan anak, nggak apa, dia nggak mengenal anak, nggak mengenal apa. Wallahu alam sih kenal atau enggak wallahu alam. Tapi dia bisa kawin sama induknya, ya kan? Nah, cirinya bahwa usianya itu adalah di usia pertengahan adalah, kata Imam As-Sudi, adalah ketika sapi betina ini sudah melahirkan anak dari anaknya. Jadi anak yang pertama lahir gede, laki-laki, bukan laki-laki mah buat manusia, jantan, ya kan? Anak yang pertama nih, sapi nih, ya, melahirkan anak yang pertama jantan. Nah, kawin sama anaknya ini, kemudian melahirkan lagi anak yang berikutnya, yang kedua, hasil dari perkawinan sama anaknya. Nah, ketika sudah lahir anaknya yang kedua dari perkawinan dengan yang anaknya yang pertama, maka usia si sapi betina yang ini nih awanun baina dzalik, usia pertengahan antara usia muda dan tua. Jadi sudah punya anak dua, dan anak yang keduanya itu hasil dari perkawinan, ya, dengan anak yang pertama. Atau bisa jadi ini bukan anak yang kedua, ya, bisa jadi ini bukan anak yang kedua, bisa jadi anak yang ketiga, anak yang keempat. Karena kan begitu lahir, ya kan, sapi itu dia berapa bulan begitu sudah bisa mengandung lagi, sudah bisa dikawinkan lagi. Sementara anaknya yang pertama belum tentu dia bisa kawin, masih kecil, belum punya hasrat, ya kan, belum punya syahwat. Nah, ya, jadi intinya sebenarnya bukan anak yang kedua, saya tadi salah memisahkan. Jadi sudah punya anak hasil dari kawin dengan anaknya yang pertama. Bisa jadi itu anak yang ketiga, bisa jadi anak yang keempat, menunggu yang ininya dewasa. Kecuali dari hasil dari anak yang pertama itu dia nggak kawin-kawin sampai anaknya gede, nah bisa jadi itu anak yang kedua, ya. Al-muhim bahwa kemudian sapi ini sudah melahirkan dari hasil kawinnya dengan anak dia yang pertama, itu masuk usia awanun, pertengahan, ya. Nah, ini kan susah nyari sapi yang sebegitu, udah mulai agak mengkerucut tuh dari sisi usia.
Faf'alu ma tu'marun. Sudah kata Nabi Musa, faf'alu ma tu'marun. Sudah kerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Udah cari tuh sapinya. Tapi mereka belum puas. Oke. Kriterianya dapat, kata dia. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tanya lagi sama Allah, sama Rabbmu. Yubayyin lana ma launuha. Sapinya yang tadi itu, yang betina, yang usia pertengahan, yang tadi kalau menurut Imam As-Sudi usia pertengahan itu ditandai dengan dia sudah melahirkan anak dari hasil kawinnya dengan anak pertamanya, itu warnanya apa? Yang jelas dong, yang spesifik supaya kita enak nyarinya gitu. Ya kan? Pakai yang hitam atau yang putih atau yang hitam putih atau warna yang lain. Kita pengen spesifik supaya nyarinya nanti kita enak. Nah, qala dijawab sama Allah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Kata Allah, kata Nabi Musa, innahu yaqul, sesungguhnya Allah sudah jawab nih pertanyaan kalian yang barusan. Innaha baqaratun safra. Yang dicari, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kalian cari itu sapi betina yang usia pertengahan, warnanya safra, kuning. Faqi'un launuha. Kuningnya itu kuning yang khas, faqi'. Ya. Tasurrun nadhirin, yang kalau dilihat oleh orang akan takjub dengan warnanya karena keren warnanya. Nah. Faqi'un launuha, ya, ditafsirkan oleh para ulama adalah warna, ya, faqi' itu adalah yang tidak ada campuran warna lain. Pokoknya kuning sekujur-kujurnya. Ya, mulai dari bulu yang ada di mulutnya, di kumisnya, sampai dengan bulu yang ada di ekornya atau di kakinya, semuanya satu warna, safra, semuanya safra, kuning, ya, kuning katanya. Safra faqi itu ada juga ulama yang menerjemahkannya atau menafsirkannya dengan kuning jingga, ya, kuning jingga. Kuning seperti tembaga, ya, kuning kayak gitu, kuning jingga ya. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa kuningnya itu mendekati hitam. Ini kalau di antara jamaah ada yang pernah sekolah tentang warna, desain, ya, seni rupa atau apa, itu biasanya mereka paham warna kuning kalau dicampur hasil percampuran antara warna ini dengan warna ini itu nanti karena seperti apa dan seperti apa gitu, gradasinya itu paham, ya. Nah, saya agak kurang paham. Saya ada kawan kakak kelas paham sekali dengan warna-warna itu. Nanti kalau warna ini dicampur warna ini jadi warna ini, kata dia begitu. Nah, itu nanti warna ini tuh maknanya adalah begini. Kalau orang suka warna ini berarti dia karakternya begini. Wallahu alam bener apa enggak. Tapi dia bilang begitu, bisa diartikan seperti itu. Ya, ada sekolahnya itu ternyata, ada pelajarannya. Masya Allah, ilmu Allah sangat luas ya. Faqi'un launuha, ya, jadi warna kuningnya itu pokoknya semuanya, tidak ada campuran warna yang lain, ya, tidak ada campuran warna yang lain. Faqi' itu dibilang sofi, yang murni, kuningnya itu nggak ada warna-warna yang lain di situ, ya, semuanya seperti itu. Tasurrun nadhirin, kata Imam As-Sudi, tasurrun nadhirin artinya adalah kalau ada orang melihat sapi itu, maka orang itu akan takjub, melihat bahwa sapi ini keren, sapi ini bagus sekali, sapi itu indah sekali, enak ditatap, enak dipandang, sedap di mata. Ya. Oke, kata Bani Israel, dicatat, note, ya, noted, catat udah. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya.
Innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Kemudian kata Bani Israel, wahai Nabi Musa, tolong tanyakan lagi sama Allah Subhanahu wa taala, yubayyin lana ma hiya, tentang kriteria tambahan daripada sapi yang akan kita cari ini. Innal baqara tashabaha alaina, sebab sapi itu banyak. Ini masih belum spesifik, masih belum jelas banget kriteria spesifikasi yang sudah disampaikan tadi itu. Ya, tashabaha alaina. Kalau kita cari ini masih membingungkan, spesifikasinya, kriterianya masih terlalu sedikit, belum spesifik. Wa inna insyaallah lamuhtadun, insyaallah nanti kita akan dapatkan petunjuk, dapat itu sapi itu. Ya. Nah, jadi kata mereka sapinya banyak katanya. Mereka belum puas dengan kriteria yang diberikan. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula anna bani Israel qalu wa inna insyaallah lamuhtadun lama'utu walakin istuthnu. Seandainya Bani Israel, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu tidak mengatakan wa inna insyaallah lamuhtadun, dan insyaallah kami akan mendapatkan petunjuk sehingga kami akan mendapatkan sapi itu, seandainya tidak ada kata-kata itu yang keluar dari mulut mereka, maka mereka mustahil akan mendapatkan sapi yang akan disembelih. Ya, maksudnya ya, untung aja mereka bilang insya Allah. Kalau nggak ada insya Allahnya, nggak bakal dapat. Nah, nggak bakal dapat. Kemudian qala, di dalam ayat ke-71 Nabi Musa alaihi salam mengatakan, qala innahu yaqul, kata Nabi Ibrahim, Allah sudah menjawab. Sudah ada jawaban dari Allah. Innahu yaqul, Allah berfirman, innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatul la syiyata fiha. Kata Allah, sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak pernah dipakai untuk membajak, tidak pernah dipakai kerja. Ya, la zalulun, bukan sapi penurut yang kalau suruh bajak dia ikut bajak, tidak pernah dipakai membajak. Wala taskil harta, tidak juga pernah dipakai untuk mengairi. Zaman dulu kan pertanian, ya, di tempat-tempat yang gersang, ya, di negeri Arab sana itu ya dibajaknya pakai sapi, belum ada traktor. Jadi kita juga kan sebagian orang bajak di kampung itu pakai sapi atau pakai kerbau, ya kan? Kalau di kampung saya dulu pakai kerbau, kalau di Jawa saya lihat pakai sapi, ya, di Madura di mana juga pakai sapi, Sulawesi juga mungkin, ya, membajak sawah, mengolah sawah. Kalau hasil habis panen itu daripada dicangkul capek, kan, dibajak tuh sama kerbau atau sama sapi, ditarik alat penyungkil tanahnya itu. Nah, kemudian kalau itu bukan padi di pesawahan yang basah, maka kemudian harus disiram tanaman itu. Nah, biasanya juga nyiramnya, ngambil airnya juga pakai sapi. Ya, pakai sapi. Imma sapi itu dipakai untuk mompa air, ya kan, mompa air, sapinya itu disuruh muter-muter di situ. Mereka punya alat nanti direkayasa, kemudian bisa ngambil timba dari dalam sumur begitu ke atas. Itu sapinya muter-muter di situ. Sapi atau kuda atau keledai, ya kan? Zaman dulu kita ngelihat film-film zaman kuno atau di museum-museum. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala atas pertanyaan mereka itu, sapinya adalah yang enggak pernah dipakai bajak, tidak pernah dipakai untuk nyiram air, nyiram tanaman. La syiyata fiha. Enggak pernah capek itu sapi itu, enggak pernah dipakai. Jadi peliharaan, sapi kesayangan. Qalul ana ji'ta bil haqq. Tetapi ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tadi mengatakan insyaallah, kemudian mereka cari itu sapi itu.
dengan kriteria tadi, sapi betina, usianya pertengahan, tidak muda tidak tua, ya, apa namanya, tante-tante berarti ini sapinya, ya, tidak muda tidak tua, ya. Kemudian apa namanya, apa lagi? Lalu warnanya apa? Sofro, kuning, ya kan? Kemudian tidak dipakai untuk bajak, tidak dipakai untuk siram tanaman. Nah, qalul ana jita bil haq. Akhirnya kemudian mereka cari, kemudian dapat. Nah, ada kisah juga di dalam mencarinya sama dengan kisah yang tadi, karena ini kelanjutannya, kisah Israiliyat. Jadi apa yang disampaikan oleh Abu Aliya, oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, oleh Imam As-Sudi, itu kata Imam Ibnu Katsir semuanya adalah bersumber dari kisah-kisah Israiliyat, dongeng-dongeng Bani Israel. Boleh dipercaya, boleh tidak, tapi terlalu percaya jangan, tidak terlalu percaya juga jangan, sebab gak ada referensi kecuali dongeng mereka. Cuman apakah benar atau tidak, wallahu alam. Nah, di dalam dongeng mereka, dongengnya Bani Israel, dikatakan bahwa sapi itu kemudian mereka cari, susah, mereka kewalahan, hampir tidak dapat. Qalul ana ji'ta bil haq. Hampir mereka tidak dapat. Akhirnya mereka dapatkan sapi itu milik seseorang. Nah, ini juga ada beberapa riwayat. Riwayatnya yang pertama mengatakan bahwa sapi itu, ya, dimiliki oleh seorang yang apa namanya, yatim. Di riwayat yang lain dimiliki oleh seorang orang tua yang memiliki banyak tanggungan, banyak anaknya, banyak ponakannya yang miskin-miskin, yang ditanggung oleh orang yang punya sapi ini hidupnya, dikasih apa namanya, disantuni. Nah, suatu saat mereka temui, sapinya ada punya si fulan. Nah, kemudian mereka nego untuk dibeli. Oke, kita beli. Dia bilang nggak dijual karena ini sapi kesayangan. Mohon maaf, tidak untuk dijual. Ya, karena ini sapi kesayangan, warnanya bagus, safra, faqi'un launuha, indah. Yang kata Imam Wahab ibn Munabbi dikatakan bahwa kalau sapi itu dilihat seolah-olah sapi itu, ya, matahari yang baru terbit dengan cahayanya yang kuning, atau matahari yang mau tenggelam, ya, mau terbenam dengan kekuningannya yang apa namanya, sinarnya yang jingga itu. Jadi orang yang punyanya juga sayang banget, nggak mau jual. Ya, apalagi dikatakan mau disembelih, aduh sayang, mohon maaf, tidak akan dijual. Akhirnya mereka nego, oke, kita ganti dengan 2 sapi, tukar dengan 2. Tidak. Kalau begitu kita tukar dengan 10. Tidak, terima kasih, karena ini sapi kesayangan. Saking sayangnya nih sapi, kata dia, nggak pernah dipakai bajak, nggak pernah dibawa ke ladang, nggak pernah, ya, nggak pernah. Dan jarang memang semua, dan memang itu kalau orang lihat sapi itu takjub semua orang. Jadi nggak mau dia jual, nggak mau. Kata dia, udah kalau begitu dengan 100 sapi kita tuker. Enggak, terima kasih, saya tidak akan jual. Akhirnya, ya, mereka laporkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa, sapinya ada, nih punya fulan, tidak disebutkan juga siapa namanya. Tapi dia nggak mau jual, padahal kita sudah apa namanya, sudah mau menukarnya dengan harga yang mahal. Maka kata Nabi Musa, kenapa Anda tidak mau jual? Ya, padahal sudah ditawar dengan harga yang mahal. Kata pemilik sapi, wahai Nabi Allah, bukankah ini hak saya? Maka hak saya juga untuk tidak menjualnya. Atau kalau mau jual dengan harga yang mahal, hak saya. Bukankah begitu? Kata Nabi Musa, oh iya, betul, engkau betul. Maka kata Nabi Musa, sudahlah kalian nego saja. Maka mereka nego. Ya, dalam satu riwayat lagi dikatakan, tapi lagi-lagi ini riwayat semuanya Israiliyat. Ya, semuanya Israiliyat. Dikatakan bahwa orang itu minta dibayar, ya, beratnya sapi itu dengan berat emas.
dengan berat emas. Jadi ditimbang di sapi 3 kuintal. Ya sudah, bayar dengan ganti dengan 3 kuintal emas. Karena warnanya juga sama dengan warna emas. Ini sapi emas nih. Warnanya sofro, kuning, kilau. Nah, seperti warna emas. Udah, kalau mau begitu, diadukan lagi kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, dia mau jual tapi harus ditukar dengan beratnya dengan emas, dengan seharga itu. Kata Nabi Musa, sudah itu hak kalian, sudah kalian nego. Nah, karena mereka kata Nabi Musa, karena mereka sudah tidak ada lagi bukan karena Nabi Musa, karena mereka tidak ada lagi jalan keluar, ya, dan mereka mencari tidak ada alternatif sapi yang lain seperti itu. Bahkan di dalam riwayat Israiliyat juga dikatakan mereka mencari sapi itu turun-temurun selama 40 tahun. Jadi mereka mencari sapi yang kriteria yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mereka 40 tahun mencarinya baru dapat punya orang itu. Setelah 40 tahun mencari, ya. Jadi mereka juga sudah merasakan jerih payah mencari, nggak dapat, sehingga nego terus tadi. Udah ganti dengan 2, nggak mau. Ganti dengan 10, nggak mau. Dengan 100, nggak mau. Akhirnya ketika ada tawaran dari sana, ternyata tawarannya sangat memberatkan. Ditukar beratnya dengan emas. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Tapi ya, akhirnya mereka mau nggak ada cara lagi. Mereka lakukan itu. Maka kemudian disembelih, ya. Wa ma kadu yaf'alun, dan hampir saja mereka tidak bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tadi. Kenapa? Karena sapinya nggak ada, sudah ada pun kemudian harganya mahal sekali. Mereka nggak mampu, hampir mereka nggak mampu. Akhirnya karena mereka ingin mencari keadilan, ingin mempertahankan harga dirinya. Ini kan Bani Israel yang di Komplek B ini kan bukan mereka pembunuh, tapi mereka ingin mempertaruhkan harga dirinya. Ya, mereka mempertaruhkan harga dirinya, mereka ingin membela, ya kan, izzah mereka di hadapan Bani Israel yang lain. Bahwa kita bukan pelakunya, kok kita dituduh dan seterusnya. Kita ingin buktikan bahwa kita bukan pelakunya. Mereka meminta kepada Nabi Musa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian merekanya yang seperti itu. Ya kan? Ya. Nah, sampai di sini kata Imam Ibnu Katsir ada satu pelajaran, ya, ada satu pelajaran. Ayat ini di mana ayat yang sedang kita bahas tadi itu terdapat di dalamnya hasru sifati hadhil baqarah hatta ta'ayyanat aw tammat taqiduha ba'dal itlaq. Di dalam ayat ini, ayat-ayat yang tadi itu 67 sampai dengan 68 sampai dengan 71 itu terdapat sifat-sifat atau ciri-ciri yang mengikat sebuah atau seekor sapi yang tadinya umum, sapi betina, kemudian diikat dengan ciri-ciri sehingga menjadi sangat spesifik. Nah, dari ayat-ayat tersebut para ulama mazhab Maliki, Al-Auza'i, Al-Laythi, Imam Layth, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur ulama baik yang salaf maupun yang khalaf, yang klasik maupun ulama yang kontemporer berpendapat bahwa bai' salam dalam binatang, jual beli binatang diperbolehkan. Bai' salam dalam jual beli binatang diperbolehkan. Apa itu bai' salam? Bai' salam itu adalah jual beli dengan uang di muka dan barang yang dibeli belakangan. Ini diantara cara yang ditempuh oleh Abdurrahman ibn Auf ketika beliau sampai di Madinah yang menolak pemberian dari Abul As, tetapi kata beliau, tunjukkan aku di pasar, dan kemudian beliau mulai berniaga. Salah satu cara perniagaan, model transaksi yang dilakukannya adalah bai' salam. Jadi bai' salam itu misalnya saya punya keinginan tentang suatu barang terhadap suatu barang, ya. Misalnya katakanlah gelas ini, mug ini,
kemudian saya pesan misalnya dari Bapak, Pak, saya pengen gelas seperti ini, Bapak bisa nggak mengadakan? Oh, saya bisa. Ya. Harganya berapa, Pak? 20.000 misalnya begitu untuk satu mug ini. Nah, oke. Saya mau pesan dari Bapak 20.000, ini uangnya, Pak. Cangkirnya adalah seperti ini, warnanya putih, ada ornamennya kemas-emasan dengan tutup juga seperti itu, kedap sehingga dia tahan panas, ada kupingnya, kemudian ada garisnya di sini, didetailkan sifat-sifatnya, kriterianya, ciri-cirinya. Kemudian kapan saya terima, Pak? Oke, kata bapaknya, saya produksi dulu, saya buat dulu, hitung-hitung waktu untuk sablon segala rupa 2 pekan. Oke, deal. Nah, deal. Maka pada saat itu atas dasar kepercayaan, baik salam itu dasarnya kepercayaan, saling percaya. Karena bapaknya mungkin modalnya kurang atau segala rupa, oke, saya pesan 2.000 piece kali 20.000 misalnya, sekian 40 juta misalnya begitu. Ini Pak uangnya, ya, di awal, di depan, ya. Nanti barangnya saya tunggu 2 pekan kemudian. Nah, itu namanya baik salam. Pada saatnya nanti sudah jatuh temponya, bapaknya harus datang bawa 2.000 piece ini, kemudian harus sesuai dengan kriterianya. Kalau tidak sesuai, saya punya hak untuk menolak barang ini, mengembalikan uang. Tapi kalau sesuai, ya, saya tidak punya hak untuk menolak. Nggak mau, saya nggak jadi. Jangan. Ya, saya zolim kepada orang lain. Tapi kalau tidak sesuai, dia yang zolim kepada saya dan seterusnya. Nah, itu dalam barang karena barang itu bisa diadakan, bisa dicetak, maka para ulama sepakat itu boleh. Nah, di dalam hewan, jual beli ternak, itu ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena hewan tidak bisa ditandai dengan tanda-tanda spesifik. Ya kan? Beratnya harus sekian. Apakah bisa? Kita beratnya itu betul-betul sekian. Paling kan kisaran. Dan seterusnya. Warnanya harus sekian, tanduknya harus begini. Apa bisa tanduk itu dicetak? Kan nggak bisa. Ya kan? Misalnya domba yang tanduknya melingkarnya 2 kali dan seterusnya, domba Garut misalnya. Nah, kan belum tentu bisa. Yang kemudian nanti ukuran tanduknya harus sekian senti panjangnya, kemudian diameternya 8 senti misalnya dan seterusnya. Susah. Nah, itu. Tapi Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, kemudian Imam Malik, Al-Auza'i, Imam Al-Laitsi dan yang lainnya, jumhur, mayoritas ulama mengatakan boleh. Berdasarkan ayat yang tadi tentang Bani Israel tadi yang mensifati sapi tadi. Ya. Nah, ini para ulama lihat ayat tentang kisah sapi dan seterusnya, tapi bisa disimpulkan, bisa diistimbatkan, ditarik hukum, sebuah produk hukum yang berkaitan dengan muamalah. Ya, luar biasa. Ya. Diqqahnya para ulama, kejelian para ulama di dalam melihat sebuah nas dalam sebuah ayat ataupun hadis, ya, sehingga menghasilkan istimbat sebuah produk hukum. Nah, kita kembali kepada tafsir kita. Kemudian wa idz qultum dalam ayat ke-72, wa idz qultum nafsan wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya. Wa idz qataltum nafsan, ingatlah, dan ketika kalian membunuh jiwa, fadara'tum fiha, lalu kalian berselisih pendapat, siapa yang membunuhnya, siapa pelakunya dan seterusnya, sampai-sampai kalian tidak bisa untuk mencarinya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Lalu Allah Subhanahu wa taala menolong kalian mencari siapa itu pelakunya. Faqulna dribuhu bi ba'dihha. Maka kami firmankan kepada kalian wahai Bani Israel, idrubu bi ba'dihha, idrubuhu, pukullah mayat jasad yang terbunuh, korban pembunuhan tadi itu, bi ba'dihha, dengan salah satu anggota badan sapi, tubuh sapi yang sudah disembelih itu. Faqulna dribuhu bi ba'dihha, udah disembelih kan sapinya tadi, udah dapat. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, pukul itu jenazah mayat dengan salah satu anggota badan sapi itu, tubuh sapi itu. Apanya? Wallahu taala a'lam. Imam Ibnu Katsir mengatakan tidak ada pentingnya dan tidak ada hikmahnya untuk kita mengetahui
Apakah itu kakinya, atau ekornya, atau pahanya, atau tulang punduknya, atau apanya, kulitnya atau bulunya, tidak ada urgensinya, tidak ada. Kan nggak ada hikmahnya. Ya, sebab kalaupun kita tahu misalnya itu dari ekornya gitu, terus kita mau pakai sekarang pukul mayat pakai ekor sapi terus akan hidup lagi, nggak bakal. Dan seterusnya. Makanya kemudian baik Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jadi tidak ada ayat maupun hadis yang mengatakan bagian apa dari sapi yang dipakai untuk memukul mayat itu, tidak ada. Yang ada adalah kembali lagi kisah-kisah Israiliyat. Ada yang mengatakan bahwa yang dipakai adalah daging paha. Nah, jadi daging pahanya. Ada lagi riwayat Israiliyat mengatakan yang dipakai untuk memukul itu, untuk memukulkan ke jenazah korban tadi itu, pembunuhan itu adalah punduknya. Jadi kan punduk sapi begini. Ya itu pun kalau sapinya sapi Brahma yang ada gundukannya. Kalau sapinya sapi Bali nggak ada gundukannya ya. Ya, atau sapi Madura. Nah, seterusnya. Tapi ada riwayat mengatakan adalah itunya tadi, gundukan punggung sapinya itu. Ya. Yang dipakai untuk memukul itu. Al-muhim bahwa kemudian dipukulkanlah, ya, dipukulkanlah oleh Bani Israel kepada jenazah korban pembunuhan itu, lalu kemudian korban pembunuhan tadi itu hidup atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan dia kemudian menunjukkan siapa yang telah membunuh dirinya. Orang tua ini, yang tajir ini, siapa yang telah membunuhnya? Kemudian mengatakan dan menunjuk bahwa yang telah membunuhnya adalah keponakannya sendiri. Maka kemudian mereka rame-rame menangkap dan membunuh si keponakannya itu. Nah, ini kan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Si pemukiman tadi itu, warga pemukiman yang mereka sudah dituduh, ya kan, membunuh, dan mereka memang tidak membunuh dan seterusnya. Mereka cari cara, tidak ada cara selain cara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala punya cara. Allah Subhanahu wa taala punya kuasa menghidupkan orang yang sudah mati. Wa yuriikum ayatihi, untuk diperlihatkan kepada kalian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum ta'qilun, supaya kalian mikir. Supaya kalian mikir. Mikirnya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Saat ini aja Allah bisa. Dan nanti pada hari kiamat, pada hari kebangkitan, semua orang itu akan dihidupkan lagi oleh Allah sebagaimana Allah menghidupkan orang itu. Maha bisa. Dan nanti orang-orang semuanya yang sudah mati dari kehidupan dunia ini dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa tujuannya? Untuk mempertanggungjawabkan amalannya, kehidupannya selama ia berada di dalam kehidupan dunia. Nah, ini hikmah yang paling besar, ya, baik untuk Bani Israel maupun untuk kita. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa a'nab wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilat aydihim afala yashkurun. Banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di mana Allah bisa menghidupkan yang mati. Di antaranya misalnya kata Allah Subhanahu wa taala ada tanah yang tandus, tanah gersang, tanah yang mati. Disebutnya tanah mati, gersang, tandus, nggak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka Allah siramkan hujan. Sudah hujan, ya kan? Kemudian tanah itu berubah menjadi tanah yang subur, yang hidup, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dimakan oleh orang, ya kan? Dan seterusnya. Bahkan dari tanah itu, tanah yang mati itu keluar mata air yang mengalir, ya. Dan seterusnya. Lalu memberikan kehidupan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Afala yashkurun. Tidakkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur itu adalah menjadikan kenikmatan yang kita terima dari Allah
Ya, dengan cara kita yakini bahwa itu dari Allah, kita memuji Allah dengan lisan kita, lalu kita manfaatkan kenikmatan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka itulah yang disebut dengan syukur. Jadi syukur itu melibatkan 3. Yakin di dalam hati bahwa itu dari Allah datangnya, bukan karena kepintaran kita, bukan karena tenaga kita sehingga kita dapat rezeki, bukan, karena itu dari Allah hakikatnya. Yang kedua, sudah kita yakini, kita puji Allah, kita agungkan Allah. Yang ketiga, kita pakai itu untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Barulah kenikmatan itu seutuhnya menjadi nikmat. Barulah pemberian Allah itu seutuhnya menjadi nikmat kalau sudah kita lakukan yang 3. Kalau tidak, maka kata para ulama bisa jadi kesenangan yang kita terima itu, pemberian Allah itu berupa istidraj, ya, ujian dari Allah berupa kesenangan. Ya, jadi kalau kita dapat tapi belum kita lakukan yang 3 ini, itu belum jadi nikmat. Itu pemberian dari Allah yang Allah juga berikan kepada orang lain, kepada makhluk yang lain. Jadi kalau sudah kita lakukan, kita yakin itu datangnya hakikatnya dari Allah. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya beride, kita hanya berupaya dan seterusnya. Kemudian kita puji Allah, minimalnya kita ucapkan alhamdulillah dan seterusnya, pujian-pujian yang lain. Lalu kita pakai itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Pakai beli baju yang bagus, kalau kita mau sholat kita pakai itu. Pakai kita nafkahi keluarga karena itu kewajiban kita dari Allah. Pakai untuk berbagi dan seterusnya, yang dipakai untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk apapun, untuk umroh, untuk haji, untuk sedekah dan seterusnya. Maka baru itu kita digolongkan orang yang mensyukuri nikmat Allah. Nah, itu poin penting daripada apa yang terdapat di dalam kisah Bani Israel tentang Baqarah ini. Yang pertama adalah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kedua, bahwa kita akan dihidupkan lagi, ya, setelah kita kematian untuk mempertanggungjawabkan amalan kita. Yang berikutnya adalah bahwa kita tidak boleh menyusahkan diri sendiri. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan banyak bertanya, jangan ngeyel. Kalau tahu malah kemudian itu ternyata malah menyusahkan kita. Jadi jadilah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman wal Islam azani Allah wa iyyakum jami'an. Di ayat yang ke-74 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati kalian setelah itu menjadi keras seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sebab dari batu yang keras itu masih ada batu itu bisa mengeluarkan air, bahkan sungai yang mengalir. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Atau bisa jadi batu itu kalau dibor terus tembus nanti keluar air, mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batu juga ada yang menggelundung jatuh min khasyatillah karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai, tidak pernah lengah dari apa yang kalian perbuat. Nah, ayat ini, ya, dari Allah Subhanahu wa taala merupakan taubih dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Merupakan celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel yang sudah berulang-ulang kali melakukan kesalahan setelah diperingatkan, yang terus berulang-ulang kali mengkufuri nikmat Allah setelah Allah berikan berulang-ulang kali kenikmatan yang besar kepada mereka, ya, yang mereka saksikan dengan kepala mereka sendiri. Di antaranya tadi, di mana mereka bisa menyaksikan orang yang mati bisa hidup lagi. Kan jarang-jarang orang yang bisa melihat seperti itu, ya. Tetapi kemudian hati mereka tetap saja ingkar kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka keras, bahkan lebih keras daripada batu. Kenapa lebih keras daripada batu? Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, batu itu sekeras-kerasnya batu masih bisa dibentuk, masih bisa dijinakkan. Sekeras-kerasnya batu masih bisa dijinakkan.
ya, dilembutkan. Batu keras sekarang coba bisa dibuat hiasan dinding, bisa dibuat marmer, bisa dibuat keramik, bisa dibuat cobek untuk ibu-ibu ngulek sambal, kan dari batu yang keras. Bisa dibuat itunya, ulekannya, bisa dibuat hiasan-hiasan, bisa dibuat apa namanya, kerajinan-kerajinan. Padahal batu itu keras, masih bisa diarahkan. Nah, hati Bani Israel ini lebih keras dari batu, nggak bisa diarahkan. Batu yang keras masih keluar air, ya kan, masih mengalirkan air. Coba sekarang filter yang paling bagus itu untuk memfilter air itu apa? Selain arang, karbon aktif, batu zeolit, ya kan? Ada batu-batu yang lain, granit dan seterusnya. Batu, dia bisa jadi nyaring, bisa jadi saringan air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Air itu turunnya dari mana lagi? Kalau air itu mau jernih, biasanya sumur yang bagus itu yang banyak bebatuannya. Nah, itu. Jadi batu yang keras itu ada manfaatnya, bisa diarahkan, bisa difungsikan. Nah, ini hatinya Bani Israel lebih daripada itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan batu-batu yang keras itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala nih. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu-batu itu ada yang menggelundung, menggelinding karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bertasbih. Kata Allah Subhanahu wa taala, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Dalam surat Al-Isra ayat ke-44 Allah Ta'ala berfirman, bertasbih kepada Allah langit yang 7 lapis langit itu semuanya bertasbih kepada Allah, dan semua apa yang ada di dalamnya, malaikat, planet-planet, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bumi 7 lapis ke bawah, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bumi dengan segala isinya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tidak ada sesuatu di alam raya ini selain manusia dan jin kecuali mereka semuanya bertasbih kepada Allah. Ya. Tidak ada makhluk Allah kecuali semuanya bertasbih kepada Allah. Hanya 2 jenis makhluk Allah yang ada bertasbih, ada yang enggak, yaitu manusia dan jin. Selebihnya makhluk Allah yang lain selain manusia dan jin bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak mengerti, tidak bisa mencerna bagaimana mereka bertasbih kepada Allah. Indra kita enggak bisa mencernanya, menangkapnya, bagaimana batu itu bertasbih, pohon itu bertasbih, rumah itu bertasbih, jalan-jalan itu bertasbih kepada Allah. La tafqahuna tasbihahum. Tapi kita yakin bahwa Allah mengabarkan kepada kita bahwa mereka semua bertasbih kepada Allah, meskipun kita walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana lagi maha pengampun. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an, ini menjadi pelajaran kita, yang menjadi pelajaran kita pada kesempatan siang hari ini kaitan dengan kisah Bani Israel, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-68 sampai dengan 74. Ya, dan kisahnya adalah kisah yang paling populer di antara kisah Bani Israel yang ada di dalam Al-Quran. Juga kisah ini yang dengannya kemudian surat yang kedua yang ada di dalam Al-Quran dinamai surat Al-Baqarah, karena ada kisah yang tadi itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, menumpuk keimanan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian yang dapat disampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kalau ada pertanyaan dipersilahkan.
Kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin pamit lebih awal, walaupun jadwal mungkin sampai setengah 12, 11.30, karena saya harus menghadiri pertemuan dengan para asatidz. Kebetulan secara sporadis 2 tahun lalu atau 1,5 tahun yang lalu saya ditunjuk sebagai sekretaris Satgas Covid untuk himpunan para ustadz. Nah, jadi ustadz-ustadz dulu yang sakit, qadarullah terkena Covid dan seterusnya, itu alhamdulillah kita tangani dan seterusnya begitu. Nah, kebetulan saya yang terlibat juga di dalam Satgas itu, ya, bahkan sebagai sekretarisnya, dan menyikapi suasana yang alhamdulillah semakin membaik, ya, maka kita ingin mengadakan pertemuan hari ini, bahkan dari tadi jam 10 pertemuannya sampai nanti selesai. Saya insya Allah menyusul untuk menentukan kelanjutan daripada satuan tugas anti Covid ini, insya Allah Ta'ala. Jadi kalau tidak ada pertanyaan dari jamaah Bapak Ibu sekalian, kita akan tutup. Tapi kalau ada yang mau bertanya silakan. Tidak ada? Ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya bisa lebih cepat pamitnya. Mohon maaf. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua, mengangkat wabah ini secara keseluruhan dari negeri kita dan dari dunia ini secara umum. Allahumma rfa'annal waba wal waba wal ghala. Allahumma amin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.